Ngapain? Cing. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man kariha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari minal imani. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Qatada an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ay yulqa fin nari. Babu tafaduli ahli imani fil a'mali. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fayukhrujuna minha qadiswaddu fayulqawna fi naharil hayat awil hayat syak Malik fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayli alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan qala Wuhaibun haddatsana Amrul Hayati wa qala khardalin min khairin. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id an Shalih an Ibn Shihab an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aitu an-nas yu'raduna alayya wa alaihim khumusun minha ma yablughu sudiyah wa minha ma dun. Bisa tampakkan anunya itu teksnya hadis yang dibaca. Coba tampakkan teksnya hadis yang dibaca itu. Iya Bung, sementara cari PDF-nya Bung, karena kurang sehat Muhammad Wahyu Bung, jadi saya hidup sih ya. Mana, Bung? Oh, itu Bung. Coba itu coba. Itu
Kalau urutan Sahih Bukhari tadi, jelas Sahih Bukhari setelah bab halawatul iman, kemudian babun alamatul iman, bukan hadis yang dibaca tadi setelah salatun mangtun nabi wajalat halawatul iman. Lalu kemudian bab alamatul iman, kumpul ansor. Anu saja apa namanya? Pakai pakai Fathul Bari, ya, pakai Fathul Bari saja. Fathul Bari kan urutan hadisnya itu ada penomorannya. Terus juga juga nomor Fathul Bari kan Syahrul Sahih Bukhari yang paling lengkap dan paling komprehensif. Coba, coba. Lanjut terus bawa buka bawa. Ya ini. Jadi ini bab halawatul iman itu sama dengan pengurutan saya Fathul Bari ya. Itu nomor 16 juga hadis nomor 16 di Fathul Bari juga begitu. Coba baca hadis ke-17, urutan 17. Ya, ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatul imani hubbul ansar. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabr bin Jam qala sami'tu Anasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ya, sudah. Sadaqallahu wa sadaq Rasulullah. Baca ya. Iya, ulumuddin. على به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم. Kitabul ilmi, di dalam kitab ilmu ini ada 7 bab. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wat ta'limi, dan mengajar, wat ta'alumi, dan belajar. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi bayani fardil aini wa fardil kifayati minal ulumi. Itu bab yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain dan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Wa bayani haddil fikhi wal kalami min ilmi dini, dan menjelaskan tentang definisi fikih dan pembahasan tentang ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati wa ilmi dunia, begitu juga menjelaskan tentang ilmu tentang akhirat dan ilmu tentang dunia. Al-babu salisu, bab yang ketiga, fima tu'adduhu al-ammatu min ulumid dini wa laysa minha. Itu membahas tentang hal-hal yang dianggap umum yang berkaitan dengan ilmu agama,
akan tetapi bukan termasuk dari ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilmi al-mazmumi wa qadrihi. Dalam pembahasan itu ini dijelaskan tentang pembahasan jenis ilmu yang tercela dan kadarnya. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi Sebentar. Baca kembali. Fima ta'udduhu al-ammatu. Apa terjemahannya itu? itu adalah bab yang ketiga, fima, pada sesuatu, atau bab yang menjelaskan tentang fima ta'udduhu al-ammatu, sesuatu yang dianggap umum. Maksudnya yaitu ilmu agama, ilmu-ilmu agama yang hal-hal yang dianggap oleh orang-orang awam sebagai ilmu agama padahal bukan. Itu maksudnya ya. Al-amma tuh di situ al-amma, orang awam. Lanjut. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi afatil munazarati wa sababi istighalin nasi bil khilafi wal jadli. Itu bab yang menjelaskan tentang bencana-bencana berdebat, wa fi wa sababi istighalin nasi, dan sebab manusia itu sibuk bil khilafi terhadap perbedaan pendapat wal jadli dan perdebatan. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil muallimi wal muta'allimi, yaitu eh, bab yang menjelaskan tentang adab seorang muallim dan seorang muta'allim, seorang guru dan seorang pelajar. Al-babu sadisu, bab yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama'i, itu bab yang menjelaskan tentang bencana ilmu dan ulama, wal alamati al fariqati baina ulama'id dunya wal akhirah, dan menjelaskan juga tentang tanda-tanda yang bisa membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Al-babu sabi'u, bab yang ketujuh, fil aqli wa fadilatihi wa aqsamihi wa ma ja'a fihi minal akhbari. Bab yang ketujuh adalah bab yang menjelaskan tentang akal dan keutamaannya dan pembagiannya, wa ma ja'a fihi minal akhbari, dan hadis-hadis atau khobar-khobar yang membahas tentang hal tersebut. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Bab yang pertama adalah membahas tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar, wa syawahiduhu minan naqli wal akli, dan dalil-dalilnya, baik itu dalil nakli ataupun dalil akli. Fadilatul ilmi, yang pertama adalah keutamaan ilmu, syawahiduha minal Qur'an, dalil-dalil tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Quran. Pertama adalah qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Fanzur, di sini dikatakan lihatlah atau pelajarilah atau perhatikanlah, kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan zat Allah itu sendiri, wa thanna bimalaikatihi, kemudian menomorduakan malaikat, wa thallasa bi ahlil ilmi, kemudian menomortigakan ahlul ilmi, wa nahika bihaza syarafan wa fadlan, dan cukup bagimu dengan dalil ini sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan, wajalalan wa nabalan. Wa qala Allah taala, Jalalan, jalalan, keagungan dan kebesaran dan keagungan. wajalalan wa nabalan, dan kebesaran dan keagungan. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun, ulama-ulama itu memiliki beberapa derajat, beberapa tingkatan, fauqal mu'minina, di atas orang-orang beriman, bisa berimiati darajatin, tingkatannya itu sebanyak 700 derajat.
ma baina darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Di antara dua derajat itu sama seperti perjalanan 500 tahun. Wa qala Allah Ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Wa qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja di antara golongan-golongan hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitabi. Katakanlah, kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kalian, wa man indahu, dan orang yang memiliki ilmu kitab. Wa qala ta'ala, begitu juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Berkata orang yang di sisinya itu ada ilmun minal kitabi, ana atika bihi. Tapi pun saya kurang tahu, Jadi kurang memahami. ini ayat terakhir ini dalam konteks Nabi Sulaiman bertanya kepada para pembesar-pembesarnya, itu ada manusia, ada jin di depannya. Nabi Sulaiman saya bertanya, siapa yang mampu mendatangkan, memindahkan, apa namanya, yang memindahkan istananya iblis, istananya Balkis, memindahkan istananya iblis, ya. Lalu kemudian qala ifritu minal jinni, maka berkatalah ifrit dari jin, bahasa jin, qabla ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya akan memindahkannya itu secepat kamu, sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, saya sudah pindahkan itu. Itu berarti hebat ya. Lalu kemudian berkatalah yang lain lagi, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Apa namanya, ayatnya mengatakan qala allazi indahu ilmu minal kitab. Lalu berkatalah yang lain yang punya ilmu pengetahuan tentang kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu, saya akan memindahkannya sekejap mata. Berarti mana yang lebih cepat? Lebih cepat alladzi indahu ilmu minal kitab, yang punya pengetahuan. Ifrit tadi cepat juga. Maksudnya kalau saya berdiri sekarang ini butuh berapa detik ya. Tapi lebih cepat lagi kalau sekejap mata. Kejapkan matanya langsung udah pindah. Jadi lebih cepat, berarti ilmu itu kehebatannya ya. Ya ditambihan sebagai peringatan ala annahu ittadara alaihi biquwati ilmi, kemampuannya itu disebabkan oleh kekuatan ilmu. Nah, ini kita kan dalam konteks menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu ya. Jadi ifrit saja, yang jin saja ini yang Anda bilang hebat, bahkan lebih hebat lagi orang yang punya pengetahuan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ini kita masuk kepada bab pertama. Kita mesti mereplay kembali bahwa Ihya Ulumuddin ini, seperti yang disampaikan Al-Musannif rahimahullah Imam Al-Ghazali pada mukaddimahnya, isi kitab ini dia ramu dalam 4/4. Maksudnya 25% adalah berkaitan dengan rubaul ibadat,
kemudian rubu'ul adat, kemudian rubu'ul munjiat, kemudian rubu'ul muhlikat. 4/4 ini hasil dari pembagian atau pengkalian 2 kali 2. Karena ilmu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu imma ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah ini imma zahir wa imma batin. Ilmu muamalah. Az-zahiru imma al-ibadah, imma al-adah. Al-batin yang tidak nampak secara fisik adalah yang ada di hati, imma masmumun wa imma mamduhun. Jadi sekarang kita masuk kepada 1/4 pertama, yaitu rubu'ul ibadat. Rubu'ul ibadat ini terdiri daripada 10 kitab pembahasan besar, yaitu yang dimulai dengan kitabul ilmi. Sudah paham? Ya, yang dimulai dengan jadi seperti yang kita tahu bahwa Ihya Ulumuddin ini isinya terdiri dari 4/4. 4 atau 1/4 pertama berkaitan dengan apa? Al-ibadat. 1/4 kedua berkaitan dengan adat. 1/4 ketiga berkaitan dengan al-munjiat. 1/4 terakhir yaitu berkaitan dengan al-muhlikat. Masing-masing rubu' ini, masing-masing bait al-ibadat, bait al-adat, demikian juga al-munjiat dan al-muhlikat. Apa yang dimaksud dengan al-munjiat? Yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan, al-muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan. Masing-masing 4 rubu' ini, yaitu ibadah, tradisi atau adat, kemudian al-munjiat dan muhlikat, masing-masing di dalamnya ada 10 kitab pembahasan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang ibadat, terdiri juga 10 kitab. Ya, itu sudah dijelaskan. 10 kitab. Kitab yang pertama di sini adalah apa? Kitabul ilmi. Hah? Dari apa namanya? Dari beberapa dalil yang kita bacakan tadi, bagaimana posisi ilmu itu menjadi prioritas utama dari seluruh yang lain, ya. Karena itu al-musannif rahimahullah, yaitu Imam Al-Ghazali, menempatkan kitabul ilmi pada kitab yang paling pertama di seluruh kitab. Karena kalau kita tadi katakan bahwa 4 rubah di sini, 4/4, masing-masing 1/4-nya itu mengandung 10 kitab, berarti ada 40 kitab. Nah, kitab yang paling pertama disebut adalah kitabul ilmi. Nah, tadi sudah berapa hadis, berapa ayat yang kita baca, belum seluruhnya tentang, masih banyak sebenarnya ayat-ayat menunjukkan bagaimana jadi Imam Al-Ghazali secara posisi, secara tidak langsung, penempatannya kitabul ilmi secara pertama, bagaimana mendudukkan kedudukan ilmu itu sebagai posisi yang termulia dari sebelum seluruh yang lain. Ya, jadi secara praktek Imam Al-Ghazali dalam susunan kitabnya, dia tidak menyebut pertama apa? Kitabul iman. Tapi dia menyebutkan yang pertama adalah kitabul ilmi.
Kitabul ilmi ini terdiri dari berapa kitab? Terdiri dari 7 bab, ya. Terdiri daripada 7 bab. Bab pertama adalah Fadilatul ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Ya. Jadi sekarang kita dulu sudah mulai masuk kepada tentang Fadilatul ilmi. Di sini Imam Al-Ghazali dalam kitab Fadilatul Ilmi sebagai bab pertama ini juga menunjukkan ya penyusunan 7 bab ini yang pertama dan berikutnya itu menunjukkan bagaimana ahli mantiknya sistemiknya pengetahuan Imam Al-Ghazali itu. Dia mendahulukan bab pertama, bab ini fardhu kifayah. Ini sangat nampak ya bagi orang yang punya pengetahuan dasar dalam ilmu mantik, ya, mendahulukan yang seharusnya terdahulu, membelakangkan yang seharusnya di belakang. Di dalam penyebutan fadilah ilmu ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalil-dalil Al-Quran, ada 13 ayat Al-Quran disebut. Coba hitung itu. Ada 13 ayat ya. Padahal masih banyak sebenarnya. Dia 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 ayat. Ya. 13 ayat Al-Quran. Kemudian Imam Al-Ghazali setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang keutamaan dan keistimewaan ilmu itu, dia menyebutkan lagi 28 hadis. 28 hadis. Ya. 28 hadis. Nanti kita akan lihat, kita akan baca. Setelah hadis disebutkan, dia sebutkan lagi asar dari sahabat-sahabat. Ya. Cuma setelah asar-asar baru disebutkan dalil aklinya. Nanti itu bagus juga pemaparan Imam Al-Ghazali tentang keutamaan ilmu. Dia melakukan pendekatan secara rasional dan logis tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu itu. Dan ini pola adalah berulang di setiap bab pembahasan tertentu. Imam Al-Ghazali setiap menuturkan dalil, dia mendahulukan dalil dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian asar dari sahabat-sahabat, kemudian tabi'in, demikian ya, baru kemudian dalil akli atau pendekatan logika atau pendekatan rasio. Ini pola ini itu begitu semua konsisten begitu Imam Al-Ghazali. Nanti umpamanya fadilatul yakin, fadilatul tawakkul ya. Fadilatul tawakkul demikian dia sebutkan pertama dari Al-Qur'an. Jadi ini adalah pola yang berulang konsisten dari awal kitab sampai terakhir. Kemudian hadis yang sahih, hadis yang disebutkan Imam Al-Ghazali itu tidak semuanya sahih, ya, tidak semuanya sahih. Ada apa namanya? Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, tapi tidak ada hadis maudhu. Tidak ada hadis maudhu. Ya. Tidak ada hadis maudhu. Dan itu baiknya juga Anda usahakan membaca Ihya Ulumuddin dari berbagai versi. Kalau pemanya Anda bagi-bagi satu halaman itu Anda baca dari berbagai versi. Kan itu ada versinya juga, ada nama Ithab, Al-Ithab, banyak tahkiknya ya. Tetapi
yang paling bagus juga Anda anu itu baca, eh, karena saya lihat yang dibaca di sini tidak ada keterangannya Al-Hafidz Al-Iraqi yang apa namanya, yang menjelaskan derajat setiap hadis, ya. Ada versi cetakan, coba lihat. Ini bukan keterangannya, walaupun yang kita baca ini yang ditampilkan di desktop Zoom ini adalah bukan keterangan langsung oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, ya. Al-Hafidz Al-Iraqi seperti umpamanya eh, itu sudah di apa, sudah di ada perbaikan-perbaikan, tetapi saya lihat yang kita baca ini juga banyak bersandar kepada Al-Hafidz Al-Iraqi karena dia sudah lebih agak detail, ya, karena dia sudah menunjukkan tentang halamannya kitab itu. Kalau dalam Al-Hafidz Al-Iraqi dia hanya mengatakan pemanya akhrajahu Tirmidzi, kemudian menyebutkan derajat sanadnya. Seperti di sini dia tidak ada, dia mengatakan rawah Abu Dawud wa Tirmizi. Kalau makhrajnya saja disebutkan, tetapi dia tidak menyebutkan derajat sanad setiap riwayat itu. Kalau di Al-Hafidz Al-Iraqi disebutkan semua derajat sanad itu, ya. Walaupun di sini saya lihat dia sebutkan nomor urut hadisnya, ya, nomor urut hadisnya. Itu yang pertama. Jadi tadi kita sudah apa namanya, kita kembali mereplay, ya, bahwa eh, Ihya Ulumuddin ini 25% dia bagi 4 per 4, artinya yaitu ibadah, isinya ibadah, kemudian adat, kemudian al-munjiat yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan, kemudian al-muflih secara persentase 25%. 25% tentang ibadah, 25% tentang adat, 25% tentang al-munjiat atau sifat-sifat yang apa, menyelamatkan manusia, kemudian 25% al-muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan. Sekarang kita masuk pertama, seperempat pertama, yaitu tentang al-ibadat. Dan kita masuk kepada bab pertama, yaitu kitabul ilmi, kitab ilmu. Ah, tadi saya jelaskan sebagai apa namanya itu polanya, ya. Ketiga dia Imam Al-Ghazali itu ketika menuturkan dalil-dalil, dia selalu mendahulukan apa? Mendahulukan dalil Al-Quran, kemudian hadis, kemudian asarus sahabati wat tabi'in, kemudian nanti kita akan masuki di sini pada tentang hadis-hadis yang disebutkan itu dalam Ihya Ulumuddin, kemudian baru masuk ke an-naql, keutamaan. Sekarang kita lihat apa namanya, mencoba melihat tentang fadilatul ilmi, dalil pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama yang disebut adalah ayat yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illahu hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ini ayat pertama, ya. Eh, dia mengikutkan seakan-akan apa namanya, syahidallahu, seakan-akan pekerjaan yang disembahkan kepada Allah sama dengan pekerjaan yang disembahkan kepada malaikat, sama dengan yang dinisbahkan juga kepada orang berilmu, ya toh? Apa itu asyhadat? Jadi Allah bersyahadat, malaikat bersyahadat, kemudian orang berilmu bersyahadat. Sama dengan tapi jangan disamakan, ya, jangan disamakan. Eh, Kalau umpamanya jangan disamakan makhluk dengan khalik. Sama dengan salawat umpamanya. Innallaha wa malaikatahu
Ya, yusalluna 'alan nabi. Jangan samakan salawatnya malaikat dengan salawatnya apa? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya kesamaan fiil ini untuk menjelaskan ketinggian derajat orang berilmu itu. Gitu? Untuk menjelaskan derajatnya orang yang berilmu itu. Nah, walaupun tidak sama. Jadi ada sama dengan umpamanya mayyutiillah war rasulah, ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan diberikan nikmat kebersamaan bersama nanti dengan Nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada. Kebersamaan itu bukan berarti apa? Hah? Bukan berarti sederajat, ya toh? Umpamanya diundang, Anda diundang untuk naik Mekah menjadi ikut dalam rombongan Amirul Haji, gitu. Bukan berarti Anda sederajat dengan menteri, tetapi dia menjadi kehormatan karena al-ma'iyana, karena kebersamaan itu. Maka di sini al-ma'iyah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu qa'iman bil qist wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Demikian pula malaikat, demikian pula orang berilmu. Jadi yang melakukan penyaksian di sini, ya, tentu syahadatnya Allah, malaikat, dan tiga-tiganya berbeda. Ya, tiga-tiganya jangan samakan. Ah, ini saja untuk menjelaskan betapa tinggi derajatnya orang berilmu itu sehingga bisa dijejarkan secara penyebutan dalam syahadat. Ada yang mengatakan apa maksudnya syahadatnya Allah di sini dan syahadatnya malaikat. Jadi oleh karena itu apa namanya apa Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, fanzur, fanzur, coba perhatikan katanya. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah memulai penyebutan kesaksian itu dengan dirinya. Lalu dia menyebutkan urutan kedua malaikat. Wa thalatha, lalu kemudian dia menomortigakan urutan tiga, ya, yaitu orang yang berilmu. Wa thalatha bi ahli. Nah, wanahi kebihasa syafan wadafadna. Artinya ini cukup sudah ini. Sebenarnya katanya ayat ini sudah cukup saja itu untuk menjelaskan kebesaran dan keistimewaan ilmu itu. Ya kan? Artinya biar tidak disebutkan ayat lain. Nah, sekarang apa maksud daripada, ada yang mengatakan bahwa maksud syahadanya Allah di sini yaitu dialah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu menunjukkan keesaannya. Ya. Jadi segala sesuatu itu dia sebagai petunjuk kepada keesaannya. Nah, bukankah juga di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak ada sesuatu pun, artinya segala sesuatu selain Allah bertasbih kepada Allah. Berarti segala sesuatu itu menunjuk, ya, menunjuk kepada Allah. Jadi maksudnya syahadatnya Allah di sini adalah
dia menciptakan makhluknya yang menunjuk sesuatu makhluknya itu menjadi pernyataan terhadap apa? Keesaannya. Sedangkan malaikat, sedangkan malaikat ya menampakkannya dengan mengeksekusi atau mentaati semua perintah Allah. Jadi itu bagian syahadatnya malaikat katanya. Itu layak 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 sunallah ma'amaru. Dia tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia melakukan apa saja yang diperintahkan. Nah, itu adalah bentuk apa? Bentuk kesaksian syahadatnya malaikat. Sedangkan syahadatnya orang berilmu adalah mengetahui hukum itu dan menyatakannya dan mengakuinya. Ya, pengakuan. Jadi pengakuan, mengetahui dan mengakuinya. Itu adalah syahadatnya orang yang berilmu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku mentaatimu? Artinya, bukankah engkau juga yang menciptakanku? Engkau juga yang memberikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa bergerak. Lalu engkau juga yang memberikan taufik dan hidayah dan keinginan untuk melakukan yang kau inginkan itu. Jadi bagaimana aku bisa mentaatimu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila engkau sudah memahami itu Musa, maka engkau sudah bermakrifah, ya. Yang bisa melakukan itu adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Yakni, bayangkan, cukup menjadi dalil terhadap keutamaan ilmu itu, ya, dijadikannya orang berilmu ikut serta dalam kesaksian sesuatu yang besar. Nah, kalau yang diikutkan kepada sesuatu yang besar, pasti juga besar. Ya tak? Seperti umpamanya, presiden mau mengadakan perang, gitu. Maka diundanglah pembesar-pembesar. Yang diundang itu siapa? Yang diikutkan kepada sesuatu yang besar, menunjukkan yang diikutkan itu juga orang besar. Gitu? Sudah paham? Iya, Nah, karena Allah memberikan perang orang berilmu untuk menjadi saksi kepada objek yang paling besar, yaitu keesaan Tuhan. Nah, berarti Ibnu Qayyim mengatakan ayat ini menunjukkan keistimewaan, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dari berbagai sisi. Yang pertama adalah dijadikannya sebagai saksi tanpa yang lain dari manusia-manusia yang lain. Ya, bukan raja, bukan ketua partai, ya, bukan orang kaya, tapi siapa? Adalah ulul ilmi. oh, ini. Yang kedua, jadi ini jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ayat ini menunjukkan
keutamaan dan kebesaran ilmu dan orang yang berilmu dari berbagai aspek. Aspek pertama itu tadi, yang kedua disebutkannya sederajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iktiranu syahadatuhum bi syahadatihi. Ya toh? Coba Anda umpamanya ranking pertama umpamanya, ya toh? Ketika disebutkan pada urutan pertama pasti Anda senang, ya kan? Senang nggak? Karena berada di urutan pertama, pasti senang. Al-ula, ya, ya dulu ala rutbah, menunjukkan terhadap apa? Derajat. Jadi dirangkaikan syahadatnya orang berilmu dengan Allah adalah keistimewaan kedua. Lalu keistimewaan ketiga dirangkaikan juga, dilekatkan juga dengan kesaksian malaikat. Ya, malaikat itu adalah makhluk-makhluk suci Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk suci Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka juga suci. Itu. Karena itu siapa yang disebutkan dengan orang mulia dan orang suci, pasti juga orang itu suci. Contoh umpamanya, Allah menyebutkan, ya, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Ar-Rasul di sini ada dua kali disebutkan ayat ini sama, satu untuk Jibril, satu untuk apa? Satu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang diwahyukan kepada apa? Adalah Rasulun karim, Rasul yang mulia. Kenapa? Karena Rasul membawa kitab yaitu Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Coba. Jibril menjadi karim karena dia menyampaikan karim itu kepada karim. Coba. Ya kan? Bahkan sebelum Al-Quran itu dipindah, diturunkan, dia di-save di tempat yang karim juga. Fi suhufim mukarramah. Kiramim bararah. Malaikat yang menjaganya disebut dengan kiramim bararah. Jadi kalau kita dekatkan kepada sesuatu, maka kita akan mengikuti sifat sesuatu yang kita lekatkan itu. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran, yang karim menjadi karim semua. Berarti ulul ilmi dilekatkan dengan malaikat yang suci. Di aidi safarah kiramim bararah. Berarti apa? Karena ada ayatnya itu layak sunallah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Berarti orang berilmu yang dimaksud juga di sini bersifat malaikat juga layak sunallah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya toh? Karena ada juga orang berilmu tidak demikian. Ini nanti juga dijelaskan di dalam bab Imam Al-Ghazali mengatakan ada ulama dunia, ada juga ulama akhirat. Itu pembahasan berikutnya. Ini kita hanya dalam konteks apa menjelaskan kedudukan ilmu, keistimewaannya berdasarkan ayat yang pertama disebut sebagai dalilnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
Nah, itu adalah aspek ketiga, di mana orang berilmu itu disejajarkan dengan malaikat di dalam syahadat. Dan bukan komunitas lain dari manusia, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan raja, bukan orang ganteng, tidak ada hubungannya jenis. Ya. Lanjut, aspek ketiga, ini menunjukkan kalau Anda dipanggil oleh orang besar dan orang hebat untuk melakukan sesuatu, berarti Anda karena dipandang sebagai orang hebat, toh. Hmm. Ya, Fu. Ini menunjukkan terhadap kesucian orang berilmu itu dan kejujurannya, integritasnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan perang atau mengakuinya. Ya, punya peran penting itu. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, An-nahara min tazkiyatihim wa ta'dilihim fa inna Allah la yastashiru min khalqihi illa al-adul. Karena Allah tidak akan mengambil saksinya, meminta kesaksiannya sebagai bukti, kecuali dari makhluknya, kecuali apa? Al-adul. Apa itu adul? Jujur. Amanah. Ya. Karena itu di dalam ilmu hadis ya, semua sahabat itu dianggap adul. Ya. Jadi kalau dia sahabat, tidak perlu Anda ragukan dia sika atau tidak. Itu sudah menjadi darurat, itu sesuatu yang pasti dalam ilmu hadis bagi ahli sunnah wal jamaah. Karena semua sahabat bagi kita adun. Nah, tidak perlu lagi apakah dia fasik, apakah dia bohong di dalam perawi hadis. Ketika dia sahabat, tidak perlu dia, tidak berlaku baginya al-jarh wa ta'dil. Ya, kenapa? Karena beberapa ayat di antaranya ini tadi. Kemudian di antaranya adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Gitu? Itu jelas, itu sudah spesifik Allah, orang-orang muhajir dan ansar. Kira-kira muhajir dan ansar siapa yang dimasuk? Banyak sahabatnya Nabi yang masuk kan? Ya, Fu. Sahabat-sahabat Nabi kan? Nah, minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, mengikuti mereka dengan baik. Apa predikat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa bintang mahaputranya, apa yang dikasihkan? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah sudah meridai mereka dan mereka ridho kepadanya. Ini tidak boleh kepada siapapun ya selain sahabat, itu pasti ya. Kita kalau menulis RA ya, inilah gelar yang tertinggi, bukan bukan DR ya. Hah? Bukan PROF, bukan juga. Tapi yang tertinggi adalah RA. Jadi sesaleh-salehnya orang, guru Anda, guru kita yang kita kenal, kita tidak boleh mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, atau tidak boleh mengatakan radhiyallahu anhu. Itu pasti tidak boleh. Nah, kalau sahabat kan jelas spesifik ayatnya. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikutinya itu kan umum. Kita tidak tahu. Jadi, apa yang dipastikan oleh Al-Quran mesti diyakini, apa yang tidak dipastikan tidak boleh diyakini. Jangan sok-sokan karena melihat umpamanya kiainya, habibnya, dia mengatakan RA, tidak boleh. Itu kurang ajar kepada Allah. Yang sudah dipastikan oleh wahyu, mesti kita meyakini secara pasti. Hah?
Kalau dalam wahyu dijelaskan mutawatir, dijelaskan detail, maka kita mesti meyakini detailnya. Contohnya, Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, mesti wajib hukumnya meyakininya. Tetapi ada Nabi yang disebut, mengatakan ini bukan Nabi, ini Nabi. Tidak wajib diyakini. Itu. Karena dia umpamanya dalilnya zonni, maka dia adalah menghasilkan zonni. Nah, jadi itu menunjukkan derajatnya orang berilmu itu, bahwa tidak mungkin Allah menjadikan dia saksi kalau dia tidak adul, tidak berintegritas, munafik, bohong. Oh, berarti orang ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya, aspek kelima. Allah mensifatinya sebagai ulul ilmi, menunjukkan keistimewaan, kekhususan ulul ilmi. Sesungguhnya dia ahlinya dan pemiliknya. Nah, bukan dipinjam. Pemilik ilmu, bukan dipinjam-pinjam. Bukan juga apa ijazah-ijazah saja dia. Nah, dia tidak mengatakan hirijul ilmi. Alumni. Ulul ilmi ini. Kemudian selanjutnya, yang keenam, Allah menjadikan dirinya saksi untuk dirinya, lalu mengikutkan malaikat dan ulama, maka ini juga cukup. Cukup dia menjadikan saksi pada hal yang progratif Tuhan itu adalah keesaannya. Menunjukkan apa? Cukup sebagai kebesaran dan kemuliaan. Itu yang kemudian aspek ke-7. Allah menjadikannya saksi kepada sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar. Yaitu syahadatu Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesuatu yang besar hanya dijadikan saksi dari yang besar-besar juga. Menunjukkan kebesarannya. Kedelapan, Allah menjadikan kesaksian mereka sebagai hujah. Wah, sebagai hujah terhadap orang-orang yang ingkar, sebagai bukti, sebagai dalil. Coba bayangkan. Sama halnya kalau Anda ada yang meragukan tentang rumah Anda, ya, tanya ini, dia lihat saya, berarti orang itu orang spesial bagi Anda, ya. Karena dia melihat Anda aja transaksi dan sebagainya. Orang spesial. Karena tidak semua itu yang ketika kita mau beli rumah, dia ajak pergi, tidak pasti orang dekat, toh. Orang dekat jangan dipercaya. Tidak mungkin orang jauh. Menunjukkan orang berilmu, orang dekat kepada Allah. Kalau Tuhan sudah mengakui kita dekat, wah sudah kita dekat. Jangan sampai kita mengaku-ngaku sendiri, toh. Bertepuk sebelah tangan. Bagaimana sakitnya itu? Dikira dicinta, tapi ditolak cintanya. Hati dan kecewa. Tapi Allah yang mengakuinya. Kemudian ke-9. Banyak ya, tidak usah kita sebutkan semua. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali, dia hanya satu aspek saya disebut Al-Ghazali secara ulang. Cukuplah. Dia mengatakan, fanzur kaifa bada Allah subhanahu bada bi nafsihi thumma wasanna bi malaikatihi wa thallasa bi ahli ilmi. Itu sudah cukuplah.
Cukup itu saja, nggak usah sebut semua. Banyak sekali, puluhan, puluhan ya. Mungkin lebih banyak lagi. Mungkin Anda bisa mencari lagi aspek-aspek dari keutamaan ilmu berdasarkan ayat itu tadi. Tapi Imam Al-Ghazali cukup ini saja. Fanzur. Ya. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binas wa tanna wa nahika bihata syarfan wa fadlan wa jalalan wa nabala. Ah, ini juga menunjukkan ya. Kalau sudah orang berilmu sedekat ini kepada Allah, tidak usah kita dulu berbicara masalah akal ya. Kalau umpama punya orang dekat itu dia mengakses sesuatu yang sangat privasi yang tidak mungkin diakses oleh orang lain kan? Ya, begitu toh. Maka kedekatan ini, orang yang sedekat ini kepada Allah, dia bisa mengakses sesuatu yang di luar nalar. Nah, sama dengan pokoknya kalau saya contohnya ya, saya dekat sama Presiden Prabowo umpamanya. Saya tentu saja kalau saya dekat ya, saya mau mondar mandir ke istana kan. Nah, kalau saya mondar mandir ke istana kan saya bisa dengar bisik-bisiknya ya ke menterinya ya, besok kau lakukan peraturan ini. Jadi ada sesuatu pengetahuan orang berilmu itu yang tidak melalui dituntut dari yang lain. Dia tersingkap dari kedekatannya. Ya toh? Coba lihat Nabi. Dia Nabi itu sudah prediksinya Nabi itu sangat apa ya? Nanti umatku begini-begini di akhir zaman, ya. Karena dia dekat dengan pemegang kebijakan. Dia sudah berada dalam istana. Ulul ilmi yang dimaksud kedekatan ini orang ilmu beritu yang bersifat malaikat dengan bersifat Allah. Jadi hamba yang mendekat kepada Allah, dia akan mengisap sifat Allah. Sebagaimana Allah Rahim, pengasih, dia akan juga pengasih. Kalau ada orang kasar, orang sadis, keras, tidak beradab, itu jangan terlena dengan ibadahnya. Itu tanda-tanda kamuflase saja ibadahnya itu. Karena Tuhan saja mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ard, kekasih-kekasih atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu tanda-tandanya alladzina yamshuna al-ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan penuh keringanan. Tuh, hatinya tidak berat. Kalimatnya tidak ada yang ditusuk. Semua kalau didengar kata-katanya menghidupkan. Bahkan sebaliknya, bila dia dicaci, dia membalas dengan kata-kata yang lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kenapa? Karena orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan mengisap sifat-sifat Tuhan, sifat Rahmannya, sifat Rahimnya. Sampai itu tadi, Al-Quran Karim yang membawanya malaikat yang membawanya disebut kau Rasulun Karim, Muhammad yang menerimanya disebut juga Rasulun Karim. Tempat ya, tempat yang ditempatkannya sebelum diturunkan disebut mukarramah, fi suhuf mukarramah bi aidi safarah, dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga kiramim bararah, malaikat-malaikat mulia yang baik. Itu ini semua. Kalau mau mulia, melekatlah kepada yang melekat kepada Tuhan. Ya, ini sudah cukup ini. Kalau kita mau bahas semua setiap ayat, 13 ayat disebutkan Imam Al-Ghazali, 28 hadis. Ah, cuma ada sedikit catatan saya membaca 4 tahqiq Ihya Ulumuddin. Ini perkataannya Ibnu Abbas. Lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajat ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Baik Al-Hafiz Al-Iraqi tidak menjelaskan sumbernya dari mana, siapa yang mentahrir hadis ini, kecuali
Yang kita baca ini ada dia sebutkan di bawah itu. Coba lihat apa catatan kakinya di bawah itu. Kutul Kulub itu hanya menyebutkan, coba nanti Anda buka itu kitab, ya. Dia menyebutkan saja jilidnya dan halamannya. Seharusnya ini ditahrij karena apa yang dikatakan, kembali ke perkataan Ibnu Abbas, ini adalah la majala fi halil ijtihad, bukan ruang akal di sini. Kita sudah sepakat. Perkataan sahabat, dia hukumnya sama dengan hadis marfu bila terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah, satu, bila teks yang disampaikan itu berkaitan dengan hukum la majalah fi halil ijtihad, tidak ada ruang untuk berijtihad, berkaitan dengan alam gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, sanadnya sahih kepada sahabat itu. Yang ketiga, sahabat itu tidak dikenal banyak meriwayatkan dari ahlul kitab. Ini kan mesti berdasarkan wahyu ini. Tidak bisa dinalar. Kita tidak tahu apa derajatnya riwayat ini. Artinya, tidak mungkin Ibnu Abbas mengada-adakan perkataan yang ghaibi ini tanpa ada referensinya. Kalau benar sanadnya, maka kemungkinan besar Ibnu Abbas mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut dengan marasilus sahabati hujjatun bil ittifaqi isa tawafarat fiha salah satu syurutin. Ini sudah berkali-kali saya sebut. Ini mesti saya sebutkan supaya menjadi apa namanya? Karena menjadi sesuatu yang darurat yang pasti kita ketahui. Karena orang berilmu itu dia punya 3 kacamata. Ini mesti wajib Anda wajib diketahui. Ada 3 kacamata yang tidak melekat kepada diri kita. Yang pertama adalah kacamata pertama atau lab pertama atau laboratorium pertama, mesti lihat apa tausi memvalidasi itu al-qaul, perkataan siapa, mesti valid, mesti diketahui dulu sumbernya dari mana. Nah, disinilah ilmu ulumul hadis. Baru kemudian al-lughah, mesti mengetahui. Ini juga ada lab kedua. Kemudian lab ketiga adalah analisis. Itu adalah 3 lab yang wajib diketahui oleh seorang yang berilmu ketika berinteraksi dengan teks. Tidak boleh Anda kemudian menukil kalau Ibnu Abbas umpamanya lil ulama darajat, lalu ditanya dari mana, siapa yang mentahriz ini, tidak ada, maka tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya dalam pembuktian. Karena kalau demikian dibiarkan, semua orang bisa mengada-ada. Kalau Ibnu Abbas begini, ya toh, ada standar pengetahuan, ada namanya lab, laboratorium tausik, memvalidasi. Dalam hal ini adalah sanadnya dan masdarnya, sumbernya. Jadi ketika kita membaca, validasi dulu sumbernya. Berkata umpamanya Ustaz, benarkah dia katakan begitu? Siapa tahu difitnah. Siapa tahu ada orang yang mengklaim ini, itu atau protap dalam beragama. Itu kan dalam Al-Quran, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Harus konfirmasi dulu. Bahkan dalam qiraat sab'ah, inja'akum fasikum binaba'in fatusbitu. Tasbit, tasabut dulu. Benar nggak dia katakan? Kalau benar, baru kita membaca, berusaha memahami apa yang dimaksud. Jadi itu yang pertama. Ketika kita membaca teks, jangan biasakan. Akhirnya ya hadis dhaif, hadis maudhu juga digandrusuk semua kan. Ini berbahaya. Menyampaikan di tengah ceramah hadis maudhu, tapi tidak disampaikan kepada jamaah bahwa ini hadis maudhu, itu berbahaya.
Orang mengamalkannya, orang meyakininya, lah sampai di akhirat kita bertanggung jawab terhadap isi otaknya orang yang kita beri. Maka wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kalau Anda menyebutkan hadis daif jiddan. Kalau hadis daif, ada sumbernya. Nanti kita jelaskan, kan ini kan Abdul 8 hadis. Itu kita akan jelaskan hadis daif, batasan-batasannya yang bisa kita sampaikan di bahan-bahan kepada orang awam. Jadi lebih baik apa khususnya itu kitab Durratun Nasihin itu banyak sekali hadis maudhu di situ. Tok baca biasa banyak ustaz kita itu biasanya banyak baca itu ya, Durratun Nasihin. Sarangnya hadis maudhu di situ. Itu tanggung jawab kita di akhirat itu. Ya, coba nanti saya juga belum melihat sampai Al-Hafiz Al-Iraqi ya nggak menyebutkan juga sumbernya makhrajnya. Hadis-hadis yang lain di takhrij yang disebutkan derajat sanatnya, tetapi saya tidak menemukan Al-Hafiz Al-Iraqi menyebutkan derajatnya di ulama derajat. Ini tidak mungkin hasil, karena ini bukan ruang akal beristihad, mesti berdasarkan dengan wahyu. Ada tuh kalau benar sanatnya berarti kita, karena semua sahabat adul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya, eh, fadilatul ilmi. Ayat-ayat lain-lain, saya kira tidak semuanya lah ayat-ayat kita membahas satu ayat begini satu pertemuan habislah waktu tidak sampai-sampai, gitu. Mungkin 10 tahun kita tidak selesai jilid satu itu. Kita lewati saja. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Ada mau bertanya sebelum kita tutup atau sudah? Sudah ya. Baik. Siapa yang sakit? Ketua kelasnya. Oh, Iya, ketuanya ya. Malahin. Oh, oke. Mudah cepat sembuh. Sakitan mungkin melarindo. Oke ya, baik. Billahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Tadi besok di mana? Allah